Kakek Bisma, Guru Drona, Raja Angga, Putra Mahkota Duryodhana, Susarma, bahkan ada Raja Madra. Ketika mereka melampiaskan amarah pada tentara kita, sehebat apapun tentara kita, pasti akan memberikan kesulitan pada kita. Teman, bagaimanakah balas dendam Salya sebagai kusir Karna dalam Mahabharata? Dalam video kali ini, admin akan ulas kisahnya. Silahkan tonton videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Salya dalam Bharatayuddha. Mahabharata bagian kelima atau Udyogaparwa mengisahkan Salya membawa pasukan besar menuju Upawalawiya untuk menyatakan dukungan terhadap Pandawa menjelang meletusnya perang besar di Kurusetra atau Bharatayuddha. Di tengah jalan, rombongannya singgah beristirahat dalam sebuah perkemahan lengkap dengan segala jenis hidangan. Salya menikmati jamuan itu karena mengira semuanya berasal dari pihak Pandawa. Tiba-tiba, para Kurawa yang dipimpin Duryodhana muncul dan mengaku sebagai pemilik perkemahan tersebut beserta isinya. Duryodhana meminta Salya bergabung dengan pihak Kurawa untuk membalas jasa. Sebagai seorang raja yang harus berlaku adil, Salya pun bersedia memenuhi permintaan itu. Aku akan benar-benar berduel denganmu. Dan aku akan benar-benar menyayat-nyayatmu, Paman Salya. Aku akan menyayatmu atas penghinaan ini. Sadewa, Nakula, doaku akan selalu untuk para Pandawa. Tapi aku tak berdaya. Duryodhana yang licik telah menunjukkan nilai-nilai yang hina untuk menyatu dengannya. Salya kemudian menemui para keponakannya, yaitu Pandawa 5, untuk memberitahu bahwa dalam perang kelak, dirinya harus berada di pihak musuh. Para Pandawa terkejut dan sedih mendengarnya. Namun Salya menghibur dengan memberikan restu kemenangan untuk mereka. Pertempuran pada hari pertama. Pada hari yang telah ditentukan, perang Bharatayuddha pun meletus. Mahabharata bagian ke-6 atau Bhisma Parwa mengisahkan Salya bertempur di pihak Kurawa dengan gagah berani. Pada hari pertama, ia menewaskan Uttara Putra Wirata, salah satu sekutu utama Pandawa. Saudara utara yang bernama Sweta berusaha keras menyerang Salya. Salya terdesak namun berhasil diselamatkan oleh Kritawarma. Rukmarata putra Salya mencoba melindungi ayahnya. Namun, ia segera tumbang tak sadarkan diri terkena senjata Sweta. Sementara itu, menurut versi kakawin Bharatayuddha, Rukmarata tidak sekedar pingsan tetapi tewas di tangan Sweta. Posisi sebagai kusir Karna. Raja Madra, kenapa kau tidak mengemudikan keretanya menjauh? Aku telah mengemudikannya menjauh. Panah itu akan kena kepalamu kalau tidak kena atapnya. Jangan menyalahkan kusir untuk kesalahanmu. Pengetahuanmu yang belum sempurna itu, bagaimana mungkin bisa kau bersaing dengan Pangeran Arjuna? Mahabharata bagian ke-8 atau Karnaparwa mengisahkan Karna diangkat sebagai panglima pasukan Kurawa. Musuh besar Karna adalah Arjuna yang mengendarai kereta dengan Krishna sebagai kusirnya. Untuk mengimbangi, Karna meminta Salya bertindak sebagai kusir keretanya. Salya memenuhi permintaan Karna, namun diam-diam ia juga membantu Arjuna. Ketika Karna membidik leher Arjuna dengan panah pusakanya, Salya memberi isyarat kepada Krishna supaya menggerakkan kereta. Akibatnya, panah Karna pun meleset dari sasaran utamanya.
kisah kematian Salya. Apa katamu tadi, Paman? Apa kau takut akan berhadapan dengan kematian? Apa kau akan mempermalukan luhurmu dengan menyerah? Tidak, anakku. Ini bukanlah hidup. Anak dari adikku Madri sangat sayang kepadaku. Jangan membunuh pamanmu. Dengan tanganmu sendiri lakulah. Setelah Karna tewas di tangan Arjuna pada hari ke-17, Salya pun diangkat sebagai panglima baru pihak Kurawa. Kisah kematiannya terdapat dalam Mahabharata bagian ke-9 atau Salya Parwa. Ia dikisahkan mati di tangan pemimpin para Pandawa, yaitu Yudhistira. Kematian Salya diuraikan pula dalam Kakawin Baratayuda. Ketika ia diangkat sebagai panglima, Aswatthama yang menjadi saksi kematian Karna mengajukan keberatan karena Salya telah berkhianat, yaitu diam-diam membantu Arjuna. Namun Duryudana justru menuduh Aswatthama bersikap lancang dan segera mengusirnya. Salya maju perang menggunakan senjata Rudrastra. Muncul raksasa-raksasa kerdil, namun sangat ganas yang jika dilukai justru bertambah banyak. Krishna kemudian mengutus Nakula supaya meminta dibunuh Salya saat itu juga. Nakula pun berangkat dan akhirnya tiba di hadapan Salya. Tentu saja Salya tidak tega membunuh keponakannya tersebut. Ia sadar kalau itu semua hanyalah siasat Krishna. Salya pun dengan jujur mengatakan, Rudrastra hanya bisa ditaklukkan dengan jiwa yang suci. Krishna pun meminta Yudhistira yang terkenal berhati suci untuk maju menghadapi Salya. Rudrastra berhasil dilumpuhkannya. Ia kemudian melepaskan pusaka Kalimahasoda ke arah Salya. Pusaka berupa kitab itu kemudian berubah menjadi tombak yang melesat menembus dada Salya. Dalam versi pewayangan Jawa, Rudrastra disebut dengan nama Candabirawa. Ilmu ini bisa dilumpuhkan oleh Yudhistira dengan cara menghentikan cipta. Bahkan, sejak itu, Candabirawa justru berbalik mengabdi kepada Yudhistira, yang merupakan reinkarnasi dari Resi Bagaspati, pemilik sebenarnya. Yudhistira kemudian melepaskan pusaka Jamus Kalimasada yang berhasil menewaskan Salya. Baik versi Baratayuda ataupun versi pewayangan Jawa mengisahkan setelah Salya tewas, istrinya yaitu Setyawati datang menyusul ke medan pertempuran untuk melakukan bela pati. Setyawati dan pembantunya yang bernama Sugandika kemudian bunuh diri menggunakan keris. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.